kamu udah tahu siapa Mas Aziz sebenarnya? Maksudnya identitas aslinya itu siapa? Dia udah cerita. Penjual bakso kan? Oh, berarti dia belum cerita. Jangan lupa subscribe channel Gajos Prank. Kamu pernah kesini nggak? Jarang sih akhir-akhir ini. Soalnya kan nggak ada sempat gitu. Duduk sini aja ya. Tapi sepi ya di sini. Bagus nih kalau sepi. Aku lebih senang yang sepi-sepi. Mau ngapain? Enggak ada. Kamu aja. mikirnya negatif aja. Mau nggak? Enggak tadi. Dingin juga. Sering di sini. Aku sering. Atau dulu sih. Nah, Sering nggak buat konten di sini? udah pernah sih dulu, tapi jarang sekarang. Ya kayak gini sepi. Apalagi malam Jumat kayak gini sepi aja. Kenapa? Semut. Kok banyak banget ya semutnya? Sakit. Iyalah, orang digigit semut. Coba buka. Banyak banget. Udah. Udah. Gak apa kan? Apa? Cuma semut. Lebay banget sih Enggak. perhatiannya. Ya, kapan lagi ya? Aku mau kasih perhatian sama Dwi. Kan mau ini kan, mau dijodohin ceritanya. Sebenarnya ya, apa ya, kayak ada yang janggal gitu loh sama si cowoknya. Kenapa? Kemarin kan sempet telepon-teleponan ya, teleponan. Tapi dia tiba-tiba matiin dan ada suara cewek gitu loh di telepon itu. Kayak curiga gak sih? Iya, Bayang. mikirnya jangan negatif dulu. Enggak, Mungkin masalahnya temennya atau siapa? itu kita lagi teleponan malam. Terus ada suara-suara cewek. Iya, sama-sama lah suaranya. Terus habis itu dia matiin teleponnya. Jadinya aku ngerasa janggal gitu loh. Tahu kan, saya juga belum lama kenal, baru-baru ini kenal karena dijodohin kemarin sama orang tua. Jadinya kayak ngerasa apa ya? Curiga gitu. Curiga sih. Sebenarnya dari awal kita dijodohin itu kayak kurang Srek srek gitu sama si cowoknya. Terus kamu nggak telepon dia? Nggak kamu tanyain dia siapa orangnya? Tanyain sih kenapa kok tiba-tiba dimatiin teleponnya, tapi dia ngeles. Pokoknya banyak banget kecurigaan deh sejauh ini. Jadinya kayak apa ya, rencananya besok pas mau pulang itu aku mau jujur aja lah ke orang tuaku kalau aku nggak bisa ngelanjutin perjodohan itu. Karena kan masa Nggak nggak, bisa. ya hati kan nggak bisa dipaksa. Iya. Kan belum di ini juga kan, belum dijalani juga. Iya, tapi kan dari baru ditelepon aja kan. Iya, berpikir ya, positif tapi kan dulu udah lah. 1 minggu ada aja hal-hal yang mengganjal gitu loh. Kita teleponan, tapi ada suara cewek. Itu samar sih ya, nggak tahu sih siapa. Tapi kayak kita sebagai cewek curiga nggak sih kalau kita lagi telepon sama cowok? Bisa jadi juga sih. Cuman gimana ya? Kalau menurut aku di cek dulu lah, ketemu dulu, Tapi terus tanya-tanya dulu sama teman-temannya, siapa tahu kan. iya, makanya sekarang ini aku masih nyari-nyari informasi tentang dia. Siapa dia sebenarnya. Dia itu temenan sama siapa aja. Pokoknya lagi nyari-nyari informasi lah kayak gitu. Jangan sampai nanti orang tuamu taunya baik-baik aja kan. Nggak Iya, tahu makanya kalau orang orangnya tua kan kayak nggak tahu gimana. apa-apa kan. Kita juga nggak tahu kelakuannya dia di luar itu kayak gimana. Kita bukan berpikir negatif sih ke dia, cuma kan apa salahnya kita jaga-jaga. Kita harus cari tahu dulu tentang dia itu kayak gimana orangnya gitu kan. Tapi dari hatiku yang paling dalam sih kayak agak kurang serak sih sama perjodohan ini. Ya bagus lah. Kalau bagus
Ya kita bisa ketemu kan Iya sebagai sih. sahabat kan. Aku nggak kayak membatasi ketemu sama kamu kan. Itu juga sih. Terus Kamu masih mau ketemu sama aku kan? menurutmu? Ya. Ya Kalau masih menurutku ya lah, masih soalnya lah. kan kita udah lama banget temenannya. Ya, itu iya. Oh ya, gimana? Temanmu itu? Siapa? Cantika. Iya, Harusnya aku yang nanyain. iya. Gimana ya? Kemarin itu gimana responnya dia? Aku nggak malu sih sebenarnya kemarin, tapi kan mau nggak mau kita udah kepergok 2 kali ya, mau nggak mau aku harus Aku jujur. sudah coba jelasin sama dia. Aku sudah coba jujur, tapi cuman aku nggak ngomong kalau aku tuh seorang Masih polisi, belum jujur. Ya rencana aku mau tunggu dia tenang dulu, baru aku mau ngomong. Tapi dia masih selalu aja minta itu. Makanya aku tinggalin aja. Biar Kan nggak. aku udah bilang dari awal, mending jujur lah, apa salahnya jujur gitu loh. Ya, Ujung-ujungnya kan sekarang kamu ya, kan tahu. Aku kan maksudnya itu awalnya, cuman ya gini jadinya. Sekarang gimana caranya? Soalnya dia kayak sedih gitu kelihatannya kemarin. agak pusing ya. Saya harus menyelesaikan 2 masalah. Perjodohan, terus masalah sahabatku Hmm. yang nggak selesai-selesai. Ya mungkin aja ada masukan dari kamu buat aku kan gitu. Apakah aku memang harus ngomong? Padahal ini loh, padahal kita kan belum ada hubungan gitu. Tapi kayak ya itu kayak Ya namanya juga cewek kan, walaupun kita belum ada hubungan, tapi kan kita deket sih kan. Ya emang kita belum pacaran, resmi pacaran, tapi kan kita lagi deket gitu loh posisinya. tapi Masih apa susahnya dia bilang iya aku nerima kamu, apa susahnya? Terus ya di mungkin saat aku nuntut itu dia malah nggak. ya mungkin dia tuh masih cari tahu, ada yang ingin dia cari tahu gitu loh. Apalagi dia sekarang lagi curiga sama saya. Apakah iya misalnya kalau aku jujur dia mau menerima aku? Kira-kira menurut Dwi gimana? Kalau aku jujur semuanya, misalnya dari pekerjaan, terus kalau nama aku sudah tahu dia kan. Ya kalau itu ya, kalau dia mau terima atau enggaknya itu kurang tahu sih ya, tapi lebih baiknya itu ya jujur aja secepatnya gitu. Aku Daripada nanti masalahnya melebar kemana-mana, itu kan lebih parah lagi. Aku takutnya kalau aku sudah jujur terus ngomong masalah hati ke dia itu dianya kayak ngejauh gitu. Apalagi dia tahu aku kan, tahu sekarang banyak cewek yang nggak suka sama profesi aku. Kayak gimana ya? Tapi kan nggak semua cewek yang nggak suka. Kamu Apa? contohnya. Gimana ya? Itu yang aku takutkan sebenarnya kalau aku ngomong jujur. Tapi Enggak sih. dia Kalau jujur, ya udah. Kalau dia emang nggak mau terima masnya karena profesi sebagai seorang polisi, aku lari ya aja ya. udah. Aku pergi aja ya. Ya udah gitu loh. Yang penting setidaknya kita udah jujur gitu loh. Oke, Udah nggak oke, ada oke. yang kita tutup-tutupin lagi, udah nggak ada bohong-bohong lagi. Biar nggak ada lagi masalah-masalah yang datang. Itu kan buat kita ribet juga sendiri. Tapi gini loh, aku kan sukanya sama dia itu karena dia awalnya baik ke aku, terus dari sikap sifatnya, sosialnya itu yang aku suka sama dia. Makanya aku ingin memperjuangkan itu. Cuman kendalanya sekarang masalah ini gitu. Makanya aku bingung dengan masalah ini, terus sama hubungan Dwi sama dia. Aku jadi buyar pikirannya gitu. Aku pun buyar sekarang. Belum Kenapa lagi harus Dwi ngurusin. temennya, kenapa harus Dwi sahabatnya gitu loh. Kalau nggak Dwi nggak kayak gini kan jadinya. Aku pun pusing sebenarnya. Kok bisa kalian ketemu? Ya gitu. Cantika, ketemu kamu. Ini lagi ada masalah lagi.
aku dijodoh-jodohin sama orang tua aku, kayak pusing banget. Sebenarnya sebenarnya kamu mau nggak dijodohin? Ya nggak mau lah, kan dari dulu kalau ada masalah perjodohan itu aku nggak pernah mau. Nggak pernah mau, jadinya. Kenapa emang? Ya kurang serak aja sih sama cowoknya. Maksudnya kan kalau kita mau menjalin hubungan sama orang ya kita minimal harus dekat dulu lah beberapa bulan ya, biar kita tahu gimana dia, sikapnya dia itu kayak gimana, orangnya itu kayak gimana gitu. Makanya sekarang ini lagi butuh waktu buat PDKT-an lah, gitu, cari-cari informasi tentang dia kayak gitu. Ya aku doain lah buat Dwi, biar Dwi-nya bisa memang bisa serak gitu kan. Ya mudahan aja. Tapi aku lebih senang dibatalin, biar kita dapat ketemu lagi kan, kita dapat bercanda, ketemu kayak gini, jalan-jalan. Ya tapi sebagai ya doa sahabat. ya aja gitu, kalau dia emang yang terbaik buat aku ya. Aku doakan mudah-mudahan itu yang terbaik buat kamu. Tapi kalau memang dia orangnya tidak baik, ya minta petunjuk lah, minta petunjuk supaya dijauhkan dari dia gitu. Ya insya Allah ya. Bahas-bahas perjodohan pusing. Mending kita selawatan aja dulu Selamat. biar pikiran. Tapi aku nggak bawa ini, soalnya aku sudah kembaliin soundboxnya. Kok dikembaliin? Kapan? Iya, waktu itu aku Kemarin. Kok dikembaliin? ya aku kembaliin semuanya, baju segala macam aku kembaliin, makanya dia sampai nangis aku tinggalin karena Kok dia gitu tidak sih? mau. Iya, karena dia tidak mau denger omongan aku mau jujur besok Kayak saat nggak ngehargai banget ya. iya, aku gimana ya, kesal juga sama sikapnya dia. Iya paham. Kamu kesel, cuma kayak gak usah sampai ngebalikin apa yang udah dia kasih ke kamu itu loh. Ya gimana, saking emosinya aku. Terus gimana sekarang? Aku mau gimana ya, rencana sih aku mau ngomong bertiga sama dia, cuman gimana ya? Atau nanti aku telepon aja, gimana, Aku telepon. suruh sini Kita ketemu bertiga. ya. Mungkin dia sudah tenang sekarang kan, biar kita ngomong di sini tuh. Bentar, berarti sekarang nggak bisa selawat. Ya aku nanti pakai ini aja, nggak apa-apa, tapi kecil suaranya, apa ya. Oke, ya setidaknya buatlah pikiranku tenang. Oke. Kamu mikirin apa sih? Mikirin jodohmu? Masih nanya atau ya, mikirin apa sih? jodohmu atau mikirin yang lain? Yang jelas-jelas mikirin perjodohan ini loh, kayak aku tuh diminta buat cepet-cepet gitu loh. Terus kapan balik Ya lagi ke sana? rencananya minggu depan. Ya jangan dulu lah, bentar dulu biar aku ada teman di sini, karena Cantika belum mau ketemu sama aku. Coba nanti ya kita ngomongin. Coba nanti telepon ya. Terus kalau ngonten sekarang pakai apa? Kalau emang nggak ada soundboxnya? Ya besok aku Kok nggak beli. beli aja sih soundbox? Besok aku beli. Slow. Mudah-mudahan Wi-nya denger. Pakai HP aja soalnya. Ya. Berdoa dulu dong. Sekarang aku yang ingetin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan aku berselawat, Wi-nya mendapatkan jodoh yang diharapkan Amin. dan dilancarkan semua urusannya. Amin. مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله
قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول جمالك ما في اثنين وشافت بصنوعين أسر فؤادي وزاد ودادي بدر الدجى يا زين جمالك ما في اثنين ما شافت من صنوعين أسر فؤادي وزاد ودادي بدر الدجى يا زين انت حبيبي أرى والقاء وفرح بندى تدبي نذر إلهي يا طه يا أديم الجاه طه تدبي نذر إلهي يا طه يا أديم الجاه مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله جمالك ما في اثنين ما شافت من صنوعين أسر فؤادي وزاد ودادي بدر الدجى يا زين جمالك ما في اثنين ما شافت من صنوعين أسر فؤادي وزاد ودادي بدر الدجى يا زين انت حبيبي أرى والقاء وفرح بندى طه تدبي نذر إلهي يا طه يا أديم الجاه طه تدبي نذر إلهي يا طه يا أديم الجاه مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم
يا مصطفى المكرم يا رسول الله. Alhamdulillah. Tahu nggak? Kenapa? Aku mikirin nanti calon. Coba perjodohan aku bisa nggak sih salawatin aku? Ya mudah-mudahan, makanya Tapi aku sejauh doakan. ini belum pernah coba sih ngomong ke dia kalau dia bisa nggak salawat gitu loh. Ya coba-coba aja dulu ngomong. Siapa tahu dia lebih jago dari aku. Masya Allah. Amin ya. Emang ada yang bisa menandingkan? Ya bisa aja. Masya Allah. Aku kan- Mudahan aja deh. Nggak sejago-jago ini juga kan. Masih banyak yang lebih pintar berselawat. Apalagi orang sana ya, orang Sumbawa. Siapa? Itu calonnya. Iyalah orang Sumbawa. Gitu. Soalnya kan Karena aku taunya orang Sumbawa itu jago salawat. jago Masya selawat, Allah. hafiz banyak di sana, terus Mudahan aja. pinter-pinter ngaji banyak gitu. Ya mudah-mudahan aja Cantika dapat salah Cantika. satunya. Ih lagi-lagi ya. Karena Maksudnya masalahnya masih belum selesai. aku kepikiran terus sama dia nih. Terus gimana ini rencananya? Ya udah kalau Saya harus telepon dia. Nah maksudnya kita ngomong aja lah ya. Maksudnya Iya. jujur aja lah ya ke dia gitu. Kita ngajak dia ketemu sekarang. ya juga sih. Kalau menurut aku biar selesai masalahnya Ya kita iya. jujur aja. Iya. Oh ya tapi aku mau nanya sesuatu sama kamu. Apa? Kamu hampir ngomong sesuatu sama aku. Emang kamu ngomong apa? Yang mana? Itu loh pas Cantika datang. Ih, nantilah itu ya. Maksudnya kayak Oh, nantilah. nggak Biarlah mau kita lagi. jujur-jujuran aja gitu loh kan. Sekarang kita kan emang mau jujur ke Cantika semuanya. Udah nggak ada yang ditutup-tutupin lagi pokoknya. Mulai Tapi dari aku- identitas, hubungan kita sebelumnya itu, semuanya. Nanti aku omongin sana deh semuanya nanti. Tapi kita harus ketemu dulu sama dia. Tapi yang aku mau itu yang kamu omongin kemarin. Ya makanya Kelihatannya nanti, kamu ya kayak mau ngomong sesuatu ke aku. iya, makanya nanti biar enaknya kita ngomong Bertiga pas gitu. ada di sini. Emang nggak Ya, bisa kita sekarang. Ya nanti aja lah maksudnya jujur-jujuran aja lah ke dia maksudnya biar dia juga nggak Ya itu rencana kepikiran, aku sekarang biar dia ini. juga nggak sedih nggak kesel nggak marah. Tapi bisa nggak dia datang sini sekarang? Malam Coba ini? aku telepon ya. Ya udah telepon aja dah. Aku Siapa telepon tahu aja. dia bisa. Aku ngajak dia ketemu di sini. Tapi kayaknya aku malu ketemu sama dia soalnya aku udah Enggak usah malu lah maksudnya kayak udahlah nggak usah dihirauin lagi apa ketakutan yang nggak akan enak terjadi sebenarnya itu. sama dia. Ya udah ketemu aja lah. Aku coba Jelas telepon ya. ya. Oh enggak selesai masalahnya. Ini Ya. mumpung aku mau bantu lo, mumpung aku masih di Mataram. Nanti Iya, kalau iya. aku udah balik ke Sumbawa nggak balik-balik ke sini lagi gimana? Eh, Siapa yang mau bantu lagi? ya. Cepet telepon dah. Aku telepon, aku ngasih tahu nggak kalau aku Jangan kasih tahu aku dia. ngajak ketemu aja ya. Coba ya, aku telepon ya. Diam ya. Mudahan dia angkat. Halo, assalamualaikum. Cantika lagi di mana? Oh di kos. Kamu sibuk nggak sekarang? Aku boleh nggak kalau ngajak kamu ketemuan malam ini di Budayana, bisa nggak? Sebentar aja. Soalnya ada yang aku mau omongin masalah kemarin juga sih. Aku nggak enak banget sama kamu kemarin tiba-tiba ninggalin juga. Bisa nggak kesini? Sebentar aja. Ya, sebentar aja. Aku mau aku omongin sesuatu. Sebentar aja. Aku tunggu ya di sini di teras Udayana.
Oke, makasih ya Cantika udah nyempetin waktunya. Oke, aku tunggu ya. Oke, makasih Cantika. Waalaikumsalam. Mau Alhamdulillah dia bisa. Aku benar-benar nggak enak banget sama dia. Soalnya kan kemarin aku tiba-tiba pergi ninggalin dia. ya, tapi kan biar jelas malam ini Sebenarnya nggak, maksudnya. aku sebelumnya nggak pernah ada masalah sama dia loh. Ya, minta Jadinya, maaf ya jadinya sama mau nggak mau lah ya minta daripada. maaf sama Dwi juga udah bikin situasinya kayak gini. Aku jadi gak enak juga sama Dwi. Aku sebenarnya kasihan loh sama dia. Dia kayak udah dibohongin sama kita berdua sama. Kita tunggu ya, kita tunggu aja. Tapi nanti mudahan aja dia nggak kaget. Cepat ya sini. Ya dia lagi siap-siap sih katanya, soalnya lagi di kos, dia lagi istirahat. Jadinya ya aku mohon-mohon deh biar masalahnya selesai gitu loh. Mudahan dia nggak kaget lagi. Lihat kita Aku yang ketemu gak di enak sini. sebenarnya sama dia, yang udah ninggalin dia kemarin, udah kembalikan barang-barangnya. Lagian kenapa ditinggalin? Aku saking keselnya sama dia. Aku sampai udah ninggalin dia. aku minta tolong, Lagi minta maaf, udah berapa kali aku ditinggalin. minta maaf sama dia, malah dia terus ngecer aku, mau kayak dia nggak percaya sama aku. Terus Ya, aku mau ngomong langsung, aku nggak mau ngomong, mau jujur di saat situasi seperti itu. ya mungkin dia kayak kaget aja gitu loh ngedengerin kejujuran aku kemarin itu kayak, Kamu juga sih pakai nyebut nama aku lagi. yuk, ya gimana? Orang udah kepergok. Lagian juga, udahlah, Aduh, udah. kita tunggu aja lah dia. Ya dah. Kita tunggu ya. Mudahan Atau aku pesawat sambil nunggu dia. boleh deh soalnya. Mau pesawat. Pesawat. Boleh biar kita lebih tenang. Mudahan Tapi aja kalau ya beda- masalah ini biar cepat selesai, biar gak ada drama-drama. Amin, amin, amin.
Kalau dengar selawat ini jadinya aku keinget sama perjodohan. Maksudnya kalau aku nolak, otomatis aku durhaka nggak sih ke Ya orang kalau tuaku? kamu nolak sih menurut aku durhaka juga sih. Kalau menurut aku, karena kita sebagai anak harus membahagiakan kedua orang tua, Iya. apapun itu, karena kita tidak bisa membalas kebaikan orang tua, apalagi ibu. Ya maksudnya jadinya aku nggak salah kan nerima perjodohan gitu. Iya Maksudnya nggak kan salah, cuman sekarang kan lebih ke melihat dulu calonnya. Kalau calonnya tidak baik ya percuma juga kan, walaupun dijodohkan sama orang tua, ya paling tidak konfirmasi ke orang tua bahwa begini loh orangnya, kayak gini orang, siapa tahu orang tuanya belum kenal juga ya sama calonmu itu, gitu. setidaknya aku Komunikasi lah, nanti komunikasi sama orang tua, cari tahu dulu cowoknya seperti apa, lalu komunikasikan sama orang tua. Atau aku bisa bantu selidiki orangnya. ide bagus sih sebenarnya. Hah? Cuma Ide bagus. kayaknya untuk saat ini aku lah dulu ya. Kayak Ya boleh lah. Mana sih kok belum datang? ini aku tumben ya. Aku chat juga. Dia masih di jalan katanya, kayaknya agak macet deh. Yaudah deh, kita tunggu bentar lagi. Siapa tahu. Ntar dulu aku ada telepon. Siapa? Aku ada telepon ntar dulu. Oke. Dari kantor. Halo bang. Gimana bang? Lagi di ini sih dekat bang. Ini bang aku mau ada. Oh nggak bisa. Ya tunggu bentar bang ya. Aku merapat sekarang. Siap bang, siap. Siap bang, siap. Lagi sama teman juga sih. Mohon waktu bang ya. Siap bang, siap. Siap. Halo bang. Dimatiin. Siapa? Aku disuruh ke kantor bentar. Sekarang. Iya. Terus? Berani nggak sendiri di sini dulu? Ya Ya, sambil- masalahnya berani atau enggak? Ya berani aja, maksudnya kayak Ya nanti Gimana atau gini nanti? aja. Kalau masa iya aku yang harus ngomong, ya yang aku harus maunya jujur. aku maunya ketemu langsung sama dia, tapi gimana nih aku mau. Takutnya nggak enak gitu loh nanti. Ya gini nanti aku Nanti takutnya balik, kamu ngomong aja dulu. Ya. Tapi balik ya. Iya. Takutnya nanti itu dia yang kayak nggak nerima gitu loh kalau Ya kamu kamu yakinin nggak dia. jujur sendiri gitu loh. Kamu yakinin dia dulu biar aku juga bisa mikir-mikir dulu Lagian ketemu kok sama dia. bisa sih di Sebentar aja. waktu-waktu yang genting kayak gini ada Ya, aja hambatan. Itulah aku. Tapi balik ya. Iya aku balik kok. Ya, bentar aja ya. Udah deh, aku nunggu aja deh dia dulu di sini. Tapi nggak apa-apa kan? Nanti kalau ada apa-apa telepon Tapi ya. nggak lama kan? Iya nggak lama. Paling aku disuruh ini aja dulu ya. Tapi nanti aku nggak apa-apa kan kalau jujur semuanya. Pokoknya jangan Iya salahin kamu aku lagi. intinya kamu jujur semuanya. Pokoknya dari A sampai Z kamu ini dah. Nanti aku sini lagi ya. Tapi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa aman. Kayaknya dia bentar lagi sampai deh. Oke. Hati-hati ya. Yuk. Hai Cantika, duduk. Gimana kabarnya? Baik. Macet ya? Maaf ya mengganggu waktunya. Kamu nggak sibuk kan? Maksudnya nggak kemana-mana kan? Iya sih, tadi rencananya aku mau ketemu Abang Anto sih, tapi kamu ngajakin ketemu ya udah aku ketemu kamu.
Ya soalnya aku ada yang aku mau ceritain, sekalian mau minta maaf soal kemarin aku tiba-tiba pergi. maaf. Maksudnya tiba-tiba ninggalin kamu kemarin, yang masalah kemarin. Nggak apa-apa, Bang Anto juga udah ceritain. Ya udah aku bisa ngerti kok. Dia udah ceritain. Iya, dia udah ceritain kalau kalian sebelumnya udah ada hubungan, udah pernah ada hubungan. Tapi aku minta maaf ya Cantika, kemarin aku sebenarnya nggak enak banget sama kamu, tiba-tiba ninggalin kondisi. Soalnya kan kemarin kamu mungkin kaget ya. Tapi ya mau tidak mau kita harus jujur kan, biar nggak ada masalah-masalah lagi di hubungan kamu, hubungan kita berdua, kamu sama Mas Aziz, saya sama Mas Aziz, gitu biar baik-baik. Aku selalu salah sebut sekarang karena aku taunya Bang Anto. Jadi kayak aku suka keceplosan, belum terbiasa manggil dia Bang Aziz. Tapi kamu maksudnya nggak marah kan sama aku? Kalau dibilang marah, pasti aku marah. Tapi Nggak apa-apa. mau gimana? Kan itu juga udah berlalu. Ya, Jadi aku cuma bisa maklumi ya aja. mungkin wajar ya kamu marah. Aku pun juga sangat minta maaf sekali karena selama ini aku udah bohong sama kamu. Tapi aku sengaja ngajak kamu ketemu sekarang. Soalnya aku mau ceritain dari awal, cerita dari awal itu kayak gimana. Biar kita nggak ada kesalahpahaman lagi di antara kita Maksudnya bertiga. cerita dari awal, Oke, kalian masih ada nyembunyiin sesuatu. Dari aku. kan kemarin aku juga udah kasih tahu kan, Mas Anto itu sebenarnya itu Mas Aziz. Ya, aku Terus? kasih tahu kan. Kita sebelumnya itu udah pernah ada hubungan. Maksudnya hubungannya itu ya sekedar teman baik gitu loh. Aku sama Mas Aziz udah lama kenal. Sebelum Cantika kenal sama dia, aku udah kenal duluan. Tapi aku nggak pernah ceritain mungkin ke kamu. Mungkin yang jadi kesannya aku nih, kenapa nggak ceritain dari awal gitu. Yang bikin aku kecewa banget sama kalian berdua tuh kenapa nggak diceritain dari awal. Jadi kan ini kalian dari awal udah ngebohongin aku. Kayak aku sama Bang Aziz, sama kamu juga kayak dari awal kalian sama aku tuh kayak palsu banget rasanya. Ya, sebenarnya aku nggak mau bohong sama kamu, cuma aku dipaksa sama keadaan. Kamu udah tahu siapa Mas Aziz sebenarnya, maksudnya identitas aslinya itu siapa? Dia udah cerita. Penjual bakso kan? Oh berarti dia belum cerita. Belum. Ya salahnya dia dari awal nggak mau jujur. Sebelumnya aku udah ngasih saran ke dia. Kamu jujur aja lah ke Cantika, nggak usah pakai bohong-bohongan segala kayak gitu kan. Mas Aziz itu profesinya itu sebenarnya polisi.